Sana sini Hani, yuk ke sana, yuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ini semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di rumah ya. Di masa pandemi ini jangan lupa ya, walaupun punya aktivitas di luar rumah, tetap prokesnya dengan Masker Masyut HNI. Betul. Dan juga ini nih Sterile. wih, dan juga pastinya konsumsi produk-produk herba ya, yang itu yang penting, jangan sampai ketinggalan. Siap. Tapi sebelumnya Ndra, belum lanjutin kita buka dulu. Oke, benar. Biar kelihatan ngomong apa kita. Oke ya, sekarang kita ada di mana Ndra? Di Leader Office HNI Wih, di sentra keren. kota Jatibening, Bekasi. Ini bangunannya di belakang kita. Ada Pak Satpam juga. Pak Ada Puji. ya yang menjaga pintu masuk ya. Terus, pintu masuk apa Ndra? Pintu masuk kios. Oh kios. Iya. Takut deh. Dan Oke. tambahan ada satu lagi nih unik. Ada air mancur. Ada air mancur. Iya. Ya. Kenapa bisa mancur Ndra? Karena diinjak sama dia. Oh, iya tuh. Sama satpam. Ada yang diinjak di belakang. Ya, diinjak itu ya saudara-saudara. Iya ya. Oke nih, mau kasih info. Jadi, HNI TV sekarang punya program baru. Namanya apa, Ndra? Sana sini HNI. Wih, keren ya. Jadi, dalam program itu kita mau silaturahim ke Ya. para leader-leader, ya kan? Terus apa lagi di sana? Yang hari ini mereka aktivitasnya kita pengen ikuti sehari-harinya ya. Mulai dari rumah, aktivitas di rumah, Ya. kemudian mungkin ke BC-nya, ke BC Center-nya, aktivitasnya ada apa aja sih di BC-nya. Dan mungkin tempat-tempat lain yang hari ini mungkin mereka punya aktivitas Ya. selain di HNI ya. Betul, Wow, ya. Tapi yang pasti kita mau ganti baju dulu nih. Betul, sebelum kita cus ke sono, Iya. ya, kita ganti baju dulu karena harus ganti lebih keren gitu ya. Siap. Oke ya. Kita Jadi kemana nih, Ndra, sekarang? ikutin aja deh, nanti kita nongol di mana ya. Oke, siap. Pokoknya kita mau hilang dulu nih. Siap. Oke, sip. Sana sini HNI. Yuk ke sana. Yuk kita ke sini. Yuk. Hup. Sekarang kita ada di mana? Di Cikarang. Hari ini kita mau ngepoin nih Bang. Ngepoin siapa Bang? Pak Firly dan Bu Oni. Gue juga udah lama nih pengen ngepoin beliau, tapi susah nih. Kenapa susah? Ya tahu sendiri lah kan, kesibukannya luar biasa. Ya, top leader di HNI, punya jaringan kalau nggak salah 400.000 yang ada di seluruh Indonesia dan juga beberapa negara tersebar nih. Masya Allah. Yang gue baca sih di bukunya yang gue baca nih, ada di Jepang, ada di Hong Kong, ada di Brunei, Malaysia, dan mungkin negara-negara lainnya mungkin ya. Nah, gue udah gak sabar lagi nih mau ketemu. Langsung aja ya berarti ya. Oke. Oke. Sana sini HNI. Yuk kita ke sana. Yuk kita ke sini. Assalamualaikum. Pak Firly. Wah. Sama Mas Indra nih. Alhamdulillah. Nah, ketemu juga nih kan. Bintang tamu kita ini ada Pak Firly, ada Bu Oni. Oke, Sahlan, silakan. yuk kita masuk ya. Yuk, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita warahmatullahi ketemu nih. Udah. Langsung nih. Langsung ketemu nih kita nih kan. Tatap muka langsung sama yang punya rumah. Iya. Sama narasumber kita nih Bang ya. Iya. Dengan Pak Firly dan Bu Oni. Tapi sebelumnya kita buka dulu kali ya Mas. Betul. Kan udah jaga jarak nih. Cukup jaga jarak. Dia juga jaga jarak sama Indra nih. Kalau nggak jaga jarak kan bisa jadian. Kalau saya nggak bisa jaga jarak sama Bang. Masya Allah. Emang harus Belum hebat terus ya. diwawancara. Udah so sweet kan? Iya, insya Allah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bu Oni, Pak Firly, santai aja ya. Awal mula di HNI itu Pak Firly ketemunya gimana? Bisa cerita nggak tuh? Saya justru orang yang amat sangat benci dengan MLM. Jadi abang saya almarhum Pak Jen itu aktif di dunia MLM, network marketing. Jadi ngelihat betul langsung di depan mata bagaimana aktivitas pola dan ekses-ekses yang ada di dunia network marketing. Akhirnya pernah satu ketika saya ada agenda HNI, kakak kelas saya di
kampus di SMA, saya di SMA 1 Jakarta, itu ngajakin saya masuk HNI masa awal gitu. Singkat cerita tertarik dan itulah awal pertama bertemu dengan Pak Erwin Chandra Kelana. Kemudian dipresentasikan HNI masa awal itu dan saya jatuh hati karena Tibenawe karena saya orang kimia kan. Jadi kedekatan dengan sisi kedokteran Islam dengan sisi chemistry itu plug and play-nya dapat masuk, tapi belum langsung aktif. Tahun 2002 dapat lagi aktivitasnya itu di tahun 2002. Nah, itulah pertemuan pertama dengan Pak Erwin, leader dan mentor saya. Dan disitulah Bang Jen bareng tuh dengan saya. Terus saya ajak Bang Jen kan di rumah. Itu Bang Jen itu udah mau tobat tanah suha. Pokoknya udah nggak mau lagi lah MLM gitu, kapok gitu. Nah, ketemu dengan saya, Bang Jen sebetulnya udah kapok, tapi sama ibu didorong almarhum gitu. Akhirnya datanglah bertiga, saya, almarhumah ibu saya, sama almarhum Bang Jen. Ikut datang di presenter. Yang presenter itu salah satu presenternya Pak Erwin. Pak Erwin itu. Oh, jatuh cinta lah Pak Jen kan gitu. Saya juga senang gitu ya. Udah sepakat di situ. Fir, kita kembangin bareng gitu. Jadi di situ ya, jadi kenapa kenal sama HNI itu langsung jatuh cinta. Iya, dan langsung kepikiran siapa orang-orang yang mau saya ajak. Nah, salah satunya Bu Oni. Dapat satu ya. Iya, itu dia. Jarang-jarang nih ya pasangan-pasangan yang emang berangkat dari kampus, apalagi satu alma mater gitu ya. Ini sepanjang perjalanan dari awal kenal, menikah, kemudian sampai sekarang ini, suka dukanya apa sih? Terutama dengan aktivitas yang sama nih di HNI. Sukanya pasti kita aktivitas bareng-bareng. Ya. Setelah menikah, saya Fokus ya. Oke. Nah, itu bagaimana cara mensiasatinya tuh di tengah-tengah kesibukan HNI? Kita itu memang ketika awal saya ikut terjun di serius ya dengan ID saya tahun 2014, kita tuh memang udah sepakat bahwa menjadikan HNI ini bisnis keluarga. Jadi mindsetnya itu saya nggak pernah bilang Umi berkarir, enggak. Tapi hari ini saya aktif di HNI itu karena mengembangkan bisnis keluarga dan anak-anak udah dikondisikan sejak awal tuh bahwa ini bisnis kita, ini aktivitas kita bareng gitu. Jadi mereka nggak merasa ditinggalkan, mereka nggak merasa Umi berkarir sendiri atau dia berkarir sendiri gitu. Kita di rumah aja menghindari yang seperti itu. Jadi memang dari tapi memang kita juga punya agenda family time ya. Jadi kita memang ada agenda jalan-jalan, liburan gitu, dari mulai dalam kota hingga luar negeri gitu. Sampai termasuk pengajian. Kita punya agenda halakoh pekanan dengan keluarga. Setiap Ahad itu pagi itu pasti kita ada halakoh keluarga. Nah, sekarang mau konfirmasi nih. Konfirmasi. Berdasarkan Fakta-fakta didapat ya. fakta-fakta tim kreatif HNI TV, Pak Firly ini dari kecil kelas 2 SMP sudah belajar tampil memberikan kajian majelis taklim. Apakah benar Pak Firly? Anak kecil gitu. Nah, gimana tuh Pak? Jadi saya memang muyulnya di organisasi dan itu mungkin gift lah ya, turunan dari ayah, dari kakek, itu memang pemimpin massa gitu, pemimpin massa. Jadi sejak dari SD itu saya bikin dulu perkumpulan dengan teman-teman SD satu komplek tentang perkumpulan untuk kebersihan, ngingetin ke masjid gitu ya. Namanya itulah. Dan SMP saya memang aktif di organisasi. Gitu. Keren banget Berarti ini. memang udah kelihatan bakat dari kecil. Iya betul. Mungkin juga karena suka baca. Itu ya clue-nya. Iya, Clue pentingnya ternyata suka Berarti, baca. nah ini ada hubungannya dengan suka baca nih. Nah, gimana Bang? Nih, katanya nih senang baca buku sejarah Islam. Iya. Nah, ensiklopedia Islam dan saintifik Islam. Itu bagaimana tuh? Kenapa Pak Firly tertarik dengan itu? banget. Penting tuh kayaknya. Nggak tahu kenapa saya suka sejarah. Oke, Sejarah. Dan ini keturunan ke anak juga. Jadi ada yang ikut, anak Pak. saya yang kedua tuh suka sekali dengan sejarah, peta, dunia apa tuh senang. Dan mungkin hikmahnya almarhum ayah dulu suka banyak cerita tentang berbagai macam sejarah. Termasuk kisah beliau ikut di perang Belanda gitu, perjuangan waktu masih SMP tapi ayah saya. Jadi emang dari kecil akhirnya suka dengan histori, baca buku. Memang gitu. Gantian. Nih, Bu Oni nih, gantian ya. Yang pertama, waktu zaman sekolah katanya tomboy banget nih, Bu. Bener gak sih itu? Apa dari mana sih? Ini dia
timur dan baratnya. Jadi kalau tadi Pak Firly kelas 2 SMP udah talim, oh saya lagi heboh-hebohnya boys band ya. Dunianya memang beda banget sama Pak Firly gitu ya. Dia nggak tahu masjid. Kalau Pak Firly itu sibuk ini remaja masjid, saya lagi sibuk bolos lewat lompatin pagar masjid. Jadi Kalau Pak Firly suka, aduh coba kita nikah dari dulu. Enggak. Abi kalau dulu kenal sama Umi nggak mau nikah sama Umi. Itu udah hikmahnya ya. Gimana? Dipertemukan di waktu yang tepat. Lanjut Nih, berikutnya tadi juga sudah dijawab ya, sudah ngaku klarifikasi. Suka bolos, nongkrong gitu ya. Bu Oni ternyata. dulu. Tapi aneh katanya satu teman-temannya, tukang nongkrong tapi pinter gitu, lulus kampus negeri, masuk IPK bagus. Jadi dia memang pinternya pinter hebat. Kalau saya pinter wajar. Nggak tahu belajar dari mana. Kalau Bu Oni pinternya gift. Iya. Pak Firly kan baca. Kalau saya ikhtiar. Lanjut Bu Oni berikutnya nih. Katanya dulu Bu Oni tuh sangat realistis dan minder untuk bermimpi tentang masa depan. Iya, betul. Dan pengen jalani hidup seadanya aja seperti air mengalir, benar gak? Iya, benar banget. Karena saya itu berasal dari keluarga yang sangat nggak mampu. Jadi kalau Pak Firly SMP itu udah bermimpi mau ke Andalusia, someday mau ke Andalusia sama istri sama anak-anak, nah itu saya nggak bisa mimpi apa-apa. Ya yang penting besok bisa hidup, besok bisa makan gitu. Udah itu aja. Jadi saya nggak punya mimpi apa-apa. Tapi kemudian nikah sama seorang pemimpi besar, jadi anugerah banget ya. Sekaligus saya merasa gini buat diri saya, oh ini teguran ya dari Allah. Jangan sekali-sekali nggak mau bermimpi. Kenapa? Karena pasti ada jalan. Nah buat saya jalan keluar itu ada pada suara Saling melengkapi lah. Ini dia nih. Sekarang saya jadi berani ya, mau punya apa, bermimpi apa itu jadi lebih berani. Jadi saya suka pesan sama mitra-mitra saya tuh, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan merasa jalan itu buntu, dan jangan merasa lebih duluan dari Allah. Ya, merasa besok nggak ini, besok ini. Artinya kalau Allah masih menghidupkan kita hari ini berarti masih ada rezekinya, kan gitu ya. Ternyata ketika saya ngaji, saya makin mendalami agama, oh iya, ternyata memang Islam itu menyuruh kita untuk punya impian, punya target, nggak boleh takut gitu ya. Sampai bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup 1000 tahun, kan begitu ya. Oh berarti balance banget ya Islam nih ya, bicara dunia, bicara akhirat. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya, kita ngopi dulu nih. Ini kopinya kopi Sevel nih, Mas Indra, Mas Riza. Iya, pasti ya. Nggak boleh yang lain kopinya ya. Nggak boleh yang lain. Saya aslinya nggak suka minum kopi. Tapi kenapa kalau saya suka? Iya, kalau ada logo HNI bisa. Modus lagi. Ini timur dan barat lagi, saya kuat ngopi. Saya emang aslinya udah ngopi. Ketemunya di kopi saya. Kalau dia tuh kopi Sevel. Kopi cinta bang. Iya, kita bikin judul film aja. Cintaku di Kopi Sevel. Tadi kan Bu Oni ngasih tahu bahwa Bu Oni dulu pesimis, terus ketemu Pak Firly, jadi diajak untuk punya impian. Nah, kita mau tahu nih, buat orang-orang yang pesimis gitu kan, strategi apa nih Pak Firly nih? Bagaimana orang yang pesimis itu bisa jadi optimis? Sebetulnya optimisme itu perlu diraih dengan memang kita yang mencari. Jadi berkahnya alhamdulillah saya berada pada lingkungan yang memberikan pengaruh yang positif untuk terbentuknya mimpi itu. Saya bukan lulusan pesantren dan tidak sekolah di pesantren, tapi saya buku kitab Riyadhus Shalihin 1 dan 2 tuh saya habisin di usia SMP. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa hidupnya penuh dengan pesimisme, banyak trauma, misalkan salah satu caranya adalah memang berteman dengan orang-orang yang punya prestasi gitu. Insya Allah Pak Firly, lumayan. Terakhir nih, kita ada game. Oke nih, kita mulai nih pertama mainnya yang mulai Pak Firly. Ya, silakan Pak Firly. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Buah manis abi. Jeruk. Benar. Jeruk. Nah. Umi ya, sekarang. Titik-titik ordai. PCA. Betul. PCA. Hobi kesukaan kita. Nonton film. Bener nggak? Oh film. Bener. 2-1. Di jari manis. Cincin kawin. Wih.
Pengen bilang jari manis nggak muat. Udah ganti yang kedua ini. Gua sama. Gorengan kesukaan Abi. Tahu. Kayaknya salah nih. Bawang. Abi kan suka tahu. Iya sih. Sultan Al-Fatih. Turki. Iya. Perusahaan keren kita. HNI. Oke nih, sekarang mungkin kita move on, lanjut. Kita mau silaturahim ke tempat apa? BCC. BCC Iya. itu singkatan dari. Bisnis Center Cikarang. Nah, Baik kalau gitu Ayo. kita Baik, ke terima BC-nya kasih. dulu. Yuk, Ayo. Terus ikutin kita ya. terus ikutin kita. Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan sahabat HNI dimanapun Anda semua berada. Siapapun pasti kepingin menjadi pribadi yang sukses. Apalagi bersama HNI yang merupakan sebuah perusahaan bisnis network marketing syariah yang hari ini telah sangat banyak membuktikan lahirnya orang-orang hebat, orang-orang sukses. From nobody to somebody. Dari orang-orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang siapa-siapa, orang yang memiliki kapasitas. Dan untuk meraih kesuksesan tersebut perlu dilakukan dengan attitude yang betul, sikap mentalitas kerja yang betul. Saya menjelaskan dalam 3 bagian konteks. Ada 5 hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. 3 diantaranya juga sangat penting dan menjadi nilai-nilai kerja. Yang pertama adalah niat dan tekad yang benar. Yang kedua adalah sikap yang benar. Yang ketiga adalah mindset, pola pikir yang benar. Yang ketiga adalah cara kerja yang benar. Dan yang keempat dikunci dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai syariah, adab dan akhlak kita. Itu 5 hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Kalau kita fokus terutama pada bagian dengan cara kerja benar, bahwa ketika kita ingin berhasil, ketika kita ingin memiliki kesuksesan yang gilang gemilang dan terduplikasi terus-menerus, karena suksesnya di kita itu adalah sukses bisnis, bukan sukses berniaga saja, tapi sukses berbisnis dalam jangka waktu yang panjang. Maka penting Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya berhasil untuk diri pribadi, tapi mampu membangun keberhasilan yang bisa diduplikasi terus-menerus oleh seluruh mitra-mitra kita. Maka itulah mengapa Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan segala metode kerjanya sesuai dengan edukasi cara kerja benar berdasarkan support system yang telah diajarkan oleh teman-teman di sales, khususnya di tim sales dan manajemen di HNI. Nah, untuk melaksanakan cara kerja benar ini adalah ada faktor-faktor penting yang mesti Bapak dan Ibu menjadi garda utama, menjadi titik-titikan utama. Saya menyebutkan ada indikator atau ciri-ciri dari cara kerja benar. Kalau ada orang yang melakukan hal tersebut tidak sesuai, maka berarti dia telah melakukan cara kerja yang salah. Setidaknya Bapak dan Ibu sekalian ada beberapa indikator cara kerja yang benar. Yang pertama adalah tidak bergantung pada seseorang. Dia bergantung by system, metode kerjanya by system. Tidak mensyaratkan harus sama si fulan baru metodenya bisa berjalan. Tidak sama sekali. Apalagi bergantung pada alat juga tidak sama sekali. Tidak bergantung pada sesuatu, tapi dia bergantung by system, metode kerja. Yang kedua, dia mampu diduplikasikan dengan segera, mampu diduplikasikan dengan cepat oleh siapapun, ya, tanpa ada persyaratan-persyaratan khusus yang memberatkan. Sebab kata kunci dalam support system kita adalah orang terlemah di antara kita mampu sukses di HNI dengan satu kata kunci, yaitu kuasai hal dasar dan kuasai alat bantu dasar. Alat bantu dasar itu adalah starter kitnya Bapak dan Ibu ketika gabung di HNI dengan 10.000, 20.000, atau 30.000, itu alat bantu dasar. Yang ketiga, tidak menanggal peraturan keagenan. Kurang lebihnya itu Bapak dan Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu terus bekerja penuh semangat, penuh antusias. Sebab bisnis di HNI adalah bisnis sendiri tapi kerjanya tidak sendirian. Dan karena ini kerja oleh banyak orang, maka perlu dijaga sistemnya. Perlu dibangun dengan kekuatan sistem yang sangat bagus. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian di HNI adalah bisnis yang mudah diduplikasikan sepanjang Bapak Ibu semua mengerjakannya dengan cara kerja benar. Dan ukuran cara kerja benar adalah berlaku sesuai dengan edukasi support system yang dikeluarkan oleh sales di HNI. Salam sukses luar biasa, penuh semangat buat Anda yang penuh prestasi dan siap menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai kita di BCC nih. Mobilnya juga udah ada nih. Mobil juga rame. Iya, udah di branding tuh. Oke. Selamat BCC. Bisnis Center Cikarang. Nah, ketinggalan juga tuh Fighter. Dia oke, Firly itu ya. Luar biasa. Oke, kita langsung masuk aja ya. Yuk, kita masuk.
Ayo, masuk. Boleh masuk? Boleh Boni? dong. Ayo, Mau ayo, ngeliat-liat. silakan. Ada Pak Firly di dalam ya? Ada Pak Firly. Oke, siap. Iya. Oke. Ahlan wa sahlan. Silakan. Assalamualaikum. Wah. Itu Pak Firly sudah nunggu. Wah, iya Pak Firly. Biasa muter-muter lu jalan-jalan. Oh ini luar biasa nih. Wah. Ini yang desain siapa nih? Pak Firly apa Boni? Hah? Ini saya. Kawan. Serba bisa Boni ya. Betul. Luar biasa. Oke, boleh kita ngobrol-ngobrol Pak Firly dan Boni di sini? Boleh, silakan. Tetap Ayo, kita jaga protokol di sini kesehatan. ya. Oke, iya. Alhamdulillah nih udah ketemu dengan Bu Oni dan Pak Firly di BC-nya beliau, BCC. BCC. Nah ini kita kena jaga jarak, boleh dilepas ya. Oke, siap. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan BCC-nya beliau nih. Nah mau tahu nih waktu lagi awal-awal di HNI, proses merintisnya, terus halang rintang tantangannya itu seperti apa tuh Pak Firly, Bu Oni? Halangan dan rintangannya pertama saya masih ngantor Mas Rizal, masih ngantor. Jadi Ternyata saya orang kantor. pernah, walaupun usia ngantornya 1,5 tahun lah, kurang lebih oke. 1,5 tahun. Dan itu udah sampaikan ke Boni bahwa bersiap untuk mau fokus nih di HNI 1000%. Setiap pulang kerja tuh minimal satu rumah saya kunjungin, teman, sahabat, prospek. Pokoknya PCA. Iya, jam 10, jam 11. Kemudian tiap pekan tuh kita ngadain pertemuan. Dulu di tempatnya Pak Faisal Bu Nur Hayati Abbas tuh, itu jadi base campnya kita. Tiap Rabu malam tuh ngumpul di situ. Jadi semua sepakat nggak boleh pulang ke rumah dulu. Iya. Dari kantor masing-masing, tempat ngajar, kalau yang ngajar, Ada yang ngantor ya. itu mampir di situ dulu sampai jam 8 pulang. Terus Bu Oni gimana tuh responnya tuh? Saya sendirian di rumah dengan 2 anak, satu masih kecil, satunya bayi. Dan waktu awal itu tinggal di belakang itu masih rumah sendiri. Nggak ada tetangganya? Sendirian, nggak ada tetangga. Jadi tanah depan belakang samping kanan kiri itu tanah kosong semua gitu. Jadi challenge-nya itu ya harus ngurus anak bayi ya sendirian, ditinggal sampai malam, sampai tengah malam. Besok pagi bangun tuh bisa-bisa udah siap-siap jalan lagi. Tapi waktu pindah ke sini saya udah LED, udah leader. Jadi ya baru jadi leader. Berapa lama Pak Firly? 6 bulan. Jadi leader tuh 6 bulan? Ya, sejak menyatakan 1000% fokus. 4 bulan jadi executive director, 2 bulan kemudian langsung jadi LED dan LED termuda gitu. Tahun berapa tuh waktu itu? LED termuda sedunia tahun 2008. 2008. Usia 26 ya. Usia 26 tahun. Iya. Nah, terus buka BC. Nah, pertama bagaimana tuh tantangan? Perjuangannya ya. Betul. KBC pertama karena jatuhnya kita sebetulnya jadi stokis tuh karena terpaksa. Karena aslinya kita bukan stokis. Jadi makanya kita punya best practice bahwa sukses di HNI nggak mesti jadi stokis. Tapi Awalan. untuk awal kalau memang nggak ada uangnya, memang nggak ada gitu uangnya. nggak perlu minjem, nggak perlu jual cincin, gitu kan. Nggak perlu. Yang penting banyak orang yang direkrut ditawarin jadi stokis gitu. Jadi awalnya gitu. Makanya dulu dalam 4 bulan saya hampir kurang lebih 100 stokis tercapai. Tapi belum punya. Kita belum Meskipun jadi kita bukan stokis stokis, tapi karena nggak punya uangnya. Tapi bukan kami yang hebat, itu tim yang hebat. Jadi karena kerja tim. Nah, begitu pula jadi business center. Jadi business center pun karena terpaksa jadi BC. Terpaksa jadi BC. Jadi stokis terpaksa jadi stokis. Jadi stokis pun kita pas pindah ke sini. Baru pindah ke sini baru akhirnya jadi stokis karena kan HNI di sini kayak hutan belantara gitu. Nggak ada kosong. Ya ada orang HNI 1-2 tapi boleh dibilang hutan belantara. Nah itu tantangan tersendiri tuh. Nah, akhirnya kita punya tuh best practice-nya. Nah itu yang mengumpulkan semua materi jadi buku itu di situ. Isi TMB itu di situ. Jadi perjalanan. Nah, ini bukunya nih TMB nih. Jadi Berawal dari itu ya. Nah, Boni mau tahu nih ketika Pak Firly berjuang di HNI. Nah waktu itu kan Boni belum ikut kan ya? Belum ikut fokus juga kan? Iya. Nah itu gimana ceritanya, Boni? Ya karena kita bagi tugas. Saya harus ngurus anak, saya harus ngurus rumah. Pak Firly yang
keluar. Gitu, itu bagi tugasnya di situ. Luar biasa. Nah terus nih Bu Oni lagi nih, kan Bu Oni sekarang udah LED. Nah itu berapa lama tuh? Terus motivasinya apa tuh? Ya, jadi saya itu juga termasuk cepet juga ya. Sejak awal mulai terjun Desember 2014, Juli 2015 tuh udah jadi LED. 6 bulan juga, mirip juga sama mentor nih. Gitu. Curiga nih, kayaknya duplikasi nih. Ada di sini nih saudara-saudara. Jawabannya. Nah, jadi fokus mengembangkan ibu-ibu di sini ya, di Cikarang ini, karena waktu awal emang tadi Pak Firly bilang masih buta lah sama HNI. Ya buat kita itu jadi peluang gitu, dan disitulah kemudian lahir konsep jagoan kampung. Ternyata jagoan sukses di HNI dengan jagoan kampung buat seorang emak-emak yang tugas peran utamanya itu di rumah dengan anak-anak, kayak itu kan nggak bisa tergantikan. Fungsi, tujuan, tugas yang memang utama dan pertama nggak bisa digantikan. Ternyata bisa juga di HNI gitu dengan konsep jagoan kampung. Jadi mulai dengan ibu-ibu sini, dengan ibu-ibu sekitar gitu. Makanya di sini ramai orang HNI. Iya, ramai. Mulai Leader di sini ada 10 leader ya. 10 LED. LED dalam satu kompleks. Satu kompleks ya, bukan satu bukan satu kecamatan, bukan satu kelurahan loh, satu kompleks. 10 ya. 10 LED. Itulah kehebatan HNI. Jadi walaupun deket-deketan bukan saingan. Bukan, iya. Makin Makin menguatkan. menguatkan. Ada lagi jagoan kampung di sini. Tapi saya sampaikan ke Bu Oni bahwa Bu Oni fokus di HNI bukan karena untuk menambah penghasilan. Fokusnya adalah karena kalau terkait dengan nafkah itu tanggung jawab saya. Iya. Jadi fokusnya adalah untuk menyalurkan potensi beliau. Siap. Mudah-mudahan bisa ditularkan nih sama yang lain yang penonton di sini ya, sahabat HNI. Oke, sahabat HNI ini cukup dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Kita penasaran nih, kita ini Sirin mau ngeliat lantai 2, lantai 3-nya seperti apa ya? Apa aja di atas ya? Biasanya. Lantai 1, lantai dasar, customer belanja di sini. Ini ada produk merchant, ini produk core-nya kita. Nah, ini area spot foto. Di sini area spot foto. Lantai 2 ya, Pak Firly? Iya, ini desainernya semua Bu Oni. Lagi-lagi Bu Oni lagi. Foto-foto perjalanan teman-teman di Fighter. Ada Fighter Halal Tour Singapura, Malaysia. Kita ada tour agendanya. Ini foto launching, ini ruang musola. Ini ruang staff media. Woi. Ini ada tim training, marketing, tim media, sama manajer operasional. Ini connect langsung ke ruangan saya di sini. Nah, ini ruang direktur utamanya Bu Oni di sini. Wih. Nah, ini ada manajer operasional kita Pak Hambali. Wah. Ini ruang pertemuan. Oke, kita akan dengarkan nih pesan penuh inspirasi dan semangat dari Bu Oni dan Pak Firly untuk seluruh agen HNI di seluruh dunia. Ya, teman-teman HNI, dimanapun sahabat semua berada, satu hal yang pasti bahwa every leaders is dreamer. Semua pemimpin adalah pemimpi. Maka teman-teman penting sekali untuk memiliki mimpi, membangun mimpi. Dan bagaimana cara membangun mimpi? Tentu every leader is dreamer and every dreamer is reader. Now readers, tomorrow leaders. Hari ini menjadi pembaca, esok menjadi pemimpin. Dan karena itu pastikan teman-teman memilih teman yang tepat, memilih kawan dan sahabat yang tepat, dan bergaul, bersahabat, dan beraktivitas dengan orang-orang yang tepat, yaitu mereka yang penuh prestasi, sehingga dengan demikian akan membantu membangun mimpi Bapak dan Ibu sekalian, membangun mimpi teman-teman semua. Dan karena itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pikirkan akan menjadi bagian dari energi kita untuk meraih tersebut. Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu, kata Allah, mengikuti prasangka hambaku. Teman-teman sekalian, banyak di antara kita ya yang kemudian hanya kepingin untuk langsung berada di puncak ya. Fokusnya hanya melihat puncaknya saja. Tapi kebanyakan juga lupa bahwa untuk meraih puncak, untuk berada di posisi puncak, teman-teman harus melewati proses mendaki. Proses mendaki ini yang kemudian begitu banyak arah lintang dan tantangannya. Maka teman-teman sekalian,
ketika Anda memasang mimpi, seperti tadi Pak Firly katakan, mimpi untuk berada di puncak, maka sesiap itu juga pun teman-teman harus bersiap dengan proses-proses yang kemudian akan ditemui, baik itu dengan kesulitan, baik itu dengan penolakan, baik itu dengan rasa-rasa yang tidak nyaman. Begitulah sunatullahnya sebuah perjuangan menuju puncak. Satu kata teman-teman sekalian, cintailah prosesnya, bahagia melewati prosesnya, insya Allah teman-teman akan berada di puncak dengan kesuksesan yang besar. Dan satu hal yang pasti, sertakan Allah dalam semua aktivitas teman-teman, sertakan Allah dalam bisnis ini, dan menangkan Allah, maka Allah akan menangkan kita. Salam sukses, luar biasa. Alhamdulillah, Dra, kita udah puas nih ya ngepoin Pak Firly dan Boni. Tadi dari kita datang ke rumahnya, ya, dikasih kopi, ya, dihidangkan makanan-makanan kemudian di biasanya tadi ya, keliling-keliling, lihat apa aja di dalam tadi kan luar biasa. Jadi panutan kita semua ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah, kita pamit nih, ya. Pamit. Terima kasih Mas Indra. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya di Sana Sini HNI. Yuk kita ke sana, yuk kita ke sini.